Selamat datang kembali di segmen analisa komentar terbaru dari Agus. Aku lihat hari ini dia itu bersama dengan Farhat Abbas serta kuasa hukum lainnya mendatangi sebuah rumah sakit dan dia di situ menunjukkan betapa menderitanya dalam tanda kutip ya. Mereka harus ngantri untuk ke rumah sakit tanpa ada bantuan dari BPJS lagi. Terus Farhat Abbas bilang begini, lihat nih kami sekarang lagi jalani antri di rumah sakit karena sudah nggak bisa pakai BPJS. Terus buat Novi, udah ngomong terang-terangan aja, uangnya mau dipakai buat Agus atau enggak? Kalau enggak ya udah kita cari yang lain, jangan sok baik aja kalau di sosial media. Poinnya adalah seperti itu, padahal Novi sudah jelas-jelas mengatakan, iya uangnya ini buat Agus, silahkan dihubungi kami sudah menghubungi lewat WhatsApp, terus juga lewat surat official dari yayasannya, tapi sama sekali belum ada respon. Yang betul yang siapa yang benarnya? Yang betul yang mana gitu loh? Apakah timnya Agus atau timnya Novi? Karena semuanya kedua belah pihak di sosial media selalu kesannya welcome, pengen menyelesaikan semua ini. Tapi kok mereka buat ketemu aja sulit banget. Ini adalah sebuah indikasi bahwa hubungan mereka itu memang belum baik-baik aja. Jadi menjadi positif atau positive thinker itu bukan berarti mengabaikan permasalahan yang pura-puranya nggak ada gitu loh. Nggak juga. Kalau memang masalahnya masih belum diselesaikan, diselesaikan dulu. Sekarang kita lihat dulu komentar dari Agus yang bilang bahwa tolong Mbak Novi jangan jatuhkan harga diri Agus. Kalau memang ini uang mau dibawa ke yayasan, bilang aja dari awal. Kalau mau bantu, yang ikhlas, jangan bawa-bawa keluarga. Statement ini kok ngebuat orang makin geram ya, padahal bukan itu masalah utamanya. Masalah utama adalah ketidakterbukaan dari pihaknya Agus terhadap Novi, yang notabene dia yang harus bertanggung jawab terhadap uang 1,5 miliar tersebut. Tapi janganlah jatuhkan harga diri Agus. Kalaupun memang Mbak pengen uangan itu misalnya ke yayasan, Gus, bilang dari awal, gak apa-apa. Dari awal bilang, Gus. Allah udah dibilangin dari awal juga kan ya, mutasi doang gitu aja. Itu kan diawali dari mutasi yang kayaknya ribet banget buat disampaikan. Ya alasannya Agus bilangnya katanya dia lagi sakit, dia nggak bisa ke rumah sakit dan sebagainya. Let's say anggap saja mutasinya nggak apa-apa deh, nggak ada menunggu proses karena katanya ATM-nya bermasalah, e-bankingnya tidak bisa mendapatkan semua data-datanya, nggak masalah. Tapi kan dikasih tahu ujungnya gitu loh. Kok dibilangnya cuma 500 juta, tapi ternyata 1,5 miliar. Dan dikasih tahu ujungnya juga ternyata pas dicek, kok ada 95,8 juta yang entah nggak jelas kemana gitu. Jadi Agus berusaha mengkaburkan masalah utamanya dengan drama-drama yang menurut aku ngebuat dia semakin banyak dibenci sama masyarakat. Uang ini biar Teteh Novi bawa ke yayasan ya, biar Teteh kontrol. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur itu. Ini semuanya nangis loh kan ya? Pertanggung jawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Itu kekecewaan Agus. Ya kalaupun mau memang ngebantu, bantulah dengan ikhlas. Jangan sampai bawa-bawa keluarga gitu. Ya kalau misalnya ada yang kurang dari kita, namanya kita orang awam. Kalau mau ngebantu, bantu dengan ikhlas, namanya kita orang awam. Harusnya yang ngomong begitu Mas Agus itu adalah orang lain. Ibarat kata nih ya, kita itu kayak dipuji orang. Kita tuh dipuji orang itu kayak ibarat kata kayak lonceng gitu. Kita butuh lonceng itu bisa bersuara kalau ada yang membunyikannya. Dan harapannya yang membunyikan itu orang lain, jangan diri kita sendiri. Mas Agus ini mengatakan bahwa kita kan orang awam, kita nggak ngerti dunia sosial media dan sebagainya. Yakin Mas Agus orang awam dengan sosial media? Jejak digital menunjukkan banyak sekali tuh di TikTok video karaokeannya Mas Agus, joget-jogetnya. Yang itu menunjukkan bahwa Agus tidak begitu awam dengan sosial media. Dia begitu melek sekali dengan sosial media. Cek aja nyanyi-nyanyiannya, jogetannya. Dia ngerti dengan sosial media. Bahkan dia sepertinya sudah well prepare pada saat dia meminta Denny Sumargo untuk merubah rekeningnya dia yang dicantumkan di podcast pertama kali. Kayaknya dia sudah paham nih, Densu itu kan punya influence atau pengaruh yang besar di Indonesia. Makanya udah jangan pakai rekeningnya yayasannya Mbak Novi ya, pakai saya aja dengan alasan biar cepet, biar saya pakai begitu. Jadi
tolong dong jangan seolah-olah mengibaratkan bahwa kamu itu selugu itu. Enggak, kamu tuh begitu jago dalam sosial media. Cek aja jejak digital, banyak sekali video-video Agus dengan TikTok dan sebagainya macamnya yang luar biasa beredar, teman-teman. Kompromiin gimana caranya nih Mas Agus, kok bisa seperti ini, mediasi bareng-bareng kita gitu. Jangan sampai ke media sosial karena kita bukan orang media sosial itu. Wawa juga nyeletuk ya, mediasi padahal ditanya siapa begitu loh. Kita bukan orang sosial media. Yakin. Kekecewaan Agus. Itu kekecewaannya Agus. Jadi kekecewaan Agus tuh menurut aku sih juga memang mungkin ada bagian persentase dari pihaknya Novi. Kita nggak bisa memungkiri ada beberapa tindakan Novi yang mungkin dinilai sebagian orang itu kurang pantas. Tapi hal tersebut kan hal yang bukan major ya, cuma minor doang. Masalah utamanya adalah uang tersebut sih, masalah keterbukaan tersebut yang Agus kan kesannya bahwa ya udahlah kan Agus sudah divonis nggak bisa ngelihat, ya udah uangnya disimpan aja, dipakai buat kebutuhan pribadi dan sebagainya, which is nggak masalah, tapi mbok nanti dulu sabar gitu, selesaikan dulu pengobatan, operasi untuk kelopak mata, terus juga yang bola matanya itu kan juga butuh lumayan kan, nggak semuanya bisa dilakukan dalam satu kali operasi, mungkin beberapa tindakan tergantung dengan kondisinya Mas Agus gitu kan ya. Terus Gary dan juga Novi mengatakan hal yang cukup membuat kita nggak terkejut sebenarnya. Apa itu? Pada saat mantan kuasa hukumnya Agus, Zainuddin ya, yang mengatakan bahwa ke timnya Gary dan juga Novi bahwa dia ini kecewa dengan Agus dan dia bilang bukan saja Novi yang disia-siakan dalam tanda kutip oleh Agus, tapi Zainuddin ngerasa begitu juga diperlakukan yang sama. Karena saya yang bawa Bang Farhad, tapi setelah itu malah saya ditinggal, saya sudah nggak dianggap. Itu saya ngerasa sakit hati banget. Hal yang seperti itu aja, mohon maaf ya, tidak bermaksud membandingkan siapa yang lebih kerja keras. Tapi kalau kita bisa nilai, Zainuddin kan cuma mengenalkan secara kuasa hukum doang ya. Dalam hitungan hari atau jam lah, itu kan nggak terlalu sulit, cuma ngenalin doang. Tapi kalau Novi gitu, bayangin ya, Novi dihubungin setelah selesai syuting, Novi menghubungi banyak sekali public figure di Indonesia dan akhirnya ketemu sama Densu, Nego dan sebagainya untuk tampil di acaranya Densu yang digemari masyarakat Indonesia, ada iklan dan sebagainya, itu nggak gampang. Aku yakin ya, banyak banget orang yang pengen masuk ke acara tersebut. Bahkan ke channel YouTubeku aja yang masih sekecil ini aja, itu kalau aku cek email atau pesan, banyak orang tuh mau nitip A, B, C, dan D, tapi nggak bisa aku approve kan ya. Tapi kalau untuk Densu, itu jauh lebih besar lagi sepertinya teman-teman. Jadi itu effortnya luar biasa yang dilakukan Novi, ditambah lagi dia harus ngurusin Agus, nganterin secara fisik ke rumah sakit, ketemu A, B, C, dan D. Itu aja dihianati dalam tanda kutip, dan dia wajar dong ngerasa kecewa. Zainuddin cuma begitu doang aja, sakit hatinya luar biasa kan ya. Terus intinya menurut Novi bahwa dia ini bersedia menjadi PH-nya atau kuasa hukumnya Novi kalau dibutuhkan. Dan aku nggak yakin sih bahwa Novi akan menerima Zainuddin sebagai kuasa hukumnya. Tapi kenapa kalau memang Novi tidak menerima ini, tapi dia sampaikan ke media pada saat wawancara di Trans TV ini, yang mau disampaikan adalah sepertinya Novi pengen ngomong nih ke publik bahwa hal-hal yang selama ini dituduhkan oleh pihaknya Agus, terutama yang terkait dengan donasi yang katanya Novi itu melakukan penyelewengan di donasi-donasi yang lain, atau berhubungan dengan narkoboy, atau bahkan dengan kejahatan roda 4. Novi sebenarnya ini secara tidak langsung dia mau membersihkan dirinya terkait dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Dan aku lihat kenapa kayak dua kuasa hukumnya Agus mengundurkan diri, salah satunya menurut aku kayak Erdil Lawi itu karena dia berusaha menghindari konsekuensi hukum. Karena kalau dia tidak mundur dan tidak melakukan konsekuensi yang kesannya dia kayak menjilat air ludah sendiri, aku yakin sekali dari timnya Novi sudah mempersiapkan langkah hukum. Tapi sekarang aku lihat dia, waktu ditanya sama host di acara ini, Novi mau ada rencana untuk lawan balik, melaporkan balik. Novi tetap mengatakan bahwa kita prioritasnya pengen menyembuhkan Mas Agus. Kita belum berpikir ke arah sana. Padahal dulu-dulu, beberapa waktu yang lalu pada saat dia diserang dengan isu terutama dugaan
kejahatan dari roda 4 tersebut, aku udah ngeliat trennya, kita akan siap lawan balik. Ada kata-kata dari kuasa hukumnya seperti itu. Tapi sekarang sudah cooling down lagi. Ini menurut aku adalah efek pada saat RD Lau mengundurkan diri karena potensi dia terkena pasal pidana dengan hal tersebut itu sangat tinggi. Banyak sekali potongan-potongan di TikTok yang menunjukkan dia mengatakan hal-hal tuduhan tersebut tidak menggunakan kata-kata dugaan. Sudah kesannya dia adalah pelakunya. Misalnya, saya sudah punya bukti nih, orang yang punya mobil tersebut itu sudah melaporkan. Dia punya STNK-nya, dia punya kuncinya, itu mobil diselesaikan dulu. Dan masih banyak lagi. Bilang juga mantan karyawannya Novi, katanya tahu bukti-bukti bahwa dia tidak menyalurkan dana, misalnya dana waktu donasi Gunung Semeru. Ditambah lagi dengan A, B, C, dan D. Tapi ternyata semua itu sepertinya hanya isapan jempol belaka. Nah, sekarang dari pencemaran nama baik yang dilaporkan untuk yang laporan pertama Novi, itu nggak cukup buat Agus ngebuat Novi ngedown gitu ya. Ditambah lagi dengan pasal yang berikutnya dilaporkan kedua adalah terkait dengan pemerasan. Dan terkait dengan hal tersebut, Novi mengatakan, ya sudah, itu adalah hak Mas Agus mau melaporkan saya. Tapi yang pasti saya tidak ada niat untuk melaporkan balik. Yang mau adalah Mas Agus fokus pada kesembuhannya. Ini pesannya Novi buat Mas Agus yang selalu bicara di sosial media, temui saya. Terus katanya apalagi, temui saya, datangi saya ini orang sakit dan sebagainya. Dan Novi sudah berkali-kali menghubungi Mas Agus, tapi nggak ada respon sama sekali gitu. Saya selalu memberikan statement untuk Mas Agus, ayo kita berobat. Saya kan sampai bilang, mau ke luar negeri, ayo saya temenin. Mau ke Singapura, Malaysia, Penang, saya siap untuk berjuang buat beliau. Karena sekali lagi, saya tegas karena saya menjaga nama yayasan saya dan banyak anak dan ODGJ yang saya rawat. Saya nggak mau juga amanah donatur ini sangat penting untuk saya. Jadi semoga Mas Agus bisa paham dan mohon maaf apabila saya ada salah karena saya manusia nggak luput dari salah, itu aja sih. Tuh, Mas Agus tuh Novi udah bilang kalau mau berobat ke Singapura, Malaysia, Penang gitu kan ya, akan ditemenin. Jadi nggak usah khawatir. Kan kayaknya sekarang mungkin ya ada sebagian orang yang mengatakan kayaknya Agus mulai iri nih karena Mbak Novi sekarang fokus juga ke Mas Faisal yang mengalami hal serupa lah dengan Mas Agus yang kehilangan matanya, dan Novi juga mengatakan akan nemenin dia kalau memang harus dibawa ke rumah sakit yang ada di Penang, Malaysia gitu. Nggak usah khawatir, ayo dong Mas Agus, jadi jangan berdrama-drama lagi gitu. Jadi ya fokus saja pada pengobatannya dan hubungi Novi secara pribadi. Mungkin Novi tidak merespon karena yang menghubungi adalah kuasa hukumnya. Kenapa nggak Mas Agus langsung menghubungi atau istrinya atau Wawa gitu? Jangan cuman dibaca doang WhatsApp-nya, tapi direspon gitu, dibales gimana gitu ya. Oke, itu dulu yang bisa aku update mengenai drama donasi Agus 1,5 miliar ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Sasmara. Sampai jumpa.